pertama yaitu handphone ponsel. Baik Ibu, selalu berdiri perkenalkan nama saya Rica. Di sini saya bertugas pada hari ini ya. Saya akan melakukan pertolongan persalinan pada Ibu. Ini dari hasil pemeriksaan. Yang bawah dari jarinya itu potong, yang dimana pada normalnya itu semestinya kepala Bu ya. Namun Ibu jangan khawatir Bu ya. Nanti akan saya lakukan pertolongan semaksimal mungkin agar Ibu tetap dapat klarifikasi dengan tepat. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik Bu, jika Ibu bersedia saya dapat. Kemudian persiapan alat. Yang pertama ada APD lengkap. Kemudian partuset, handscoon, uterotonika, anestesi lokal, povidon iodin, pet 5 mili, bengkok, alat-alat infus, oksigen, pakaian ibu, perlengkapan pakaian bayi, resusitasi bayi, pencegahan infeksi. Lalu selanjutnya mengenakan APD. Asisten mau melakukan amplositosin. Kemudian cuci tangan dengan rangka. Gulung baju hingga seluruh. Lepaskan seluruh perhiasan. Hidupkan keran, basahi tangan, ambil sabun secukupnya, gosok dua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku jari, ibu jari, lalu ujung-ujung selada jari-jari. Lalu bilas hingga siku dan macam-macam dengan siku, serta lap dengan handuk pribadi. Kemudian memakai sarung tangan DTP atau steril. Lalu kenakan sebelah kanan terlebih dahulu. Lalu hisap oksitosin sebanyak 10 internasional unit. Selanjutnya kenakan kembali handscoon sebelah kiri. Kemudian posisikan ibu ditotomi. Ibu saya posisikan terlebih dahulu Bu ya. Kakinya bisa akan ditekuk Bu. Kemudian memasangkan kandung kemih. Buka labia, bersihkan dari labia mayora kanan atas ke bawah dengan satu kali usapan. Labia mayora kiri atas bawah dengan satu kali usapan. Labia minora kanan atas bawah dengan satu kali usapan. Labia minora kiri atas bawah satu kali usapan. Lalu dari klitoris hingga ke anus dengan satu kali usapan. Lalu selanjutnya kita lakukan pemasangan kateter. Buka labia dan masukkan selang kateter 5 sampai 7 cm. Ibu, saya masukkan Bu ya, tarik nafas. Dan biarkan urin mengalir. Ibu, saya lepas Bu ya kateternya. Silakan Ibu buang nafas Bu. Dan letakkan bengkok di bawah. Setelah itu lakukan pemeriksaan dalam. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Mungkin terasa sedikit tidak nyaman Bu ya. Buka labia dan masukkan tangan secara obstetrikal. Ibu, ini mungkin terasa sedikit tidak nyaman. Ibu silakan tarik nafas nanti Bu ya. Masukkan jari tengah terlebih dahulu, tarik nafas Bu. Disusul dengan jari telunjuk. Lakukan periksa dalam, pembukaan sudah lengkap, postur tidak apa, ketuban sudah pecah. Duduk satu kiri depan, penurunan 43+, tidak ada presentasi ganda. Karena ketuban telah pecah, maka buatkan saja tangan.
mulai ketuban pada sisa-sisa air ketuban putih keruh dan berbau anyir. Kemudian instruksikan klien untuk menelan dengan benar jika ada hiss. Pimpin berulang kali hingga bokong turun di dasar panggul. Lalu selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu handspoon. Gosok-gosok di lapisan bordir. Baik Ibu, apakah Ibu sudah tahu cara menelan yang baik Bu? Saya ajarkan Bu ya. Nanti kakinya silakan ditekuk dan dibuka selebar-lebarnya. Lalu tangannya diletakkan di lipatan paha. Dan bila ada rasa sakit yang memuncak, silakan tarik nafas dan bantukan seperti ini Bu ya. Apakah Ibu mengerti Bu? Baik Ibu, jika ada rasa sakit yang memuncak, silakan lakukan yang seperti saya ajarkan tadi Bu ya. Pasang duk atau rebung di atas perut ibu dan pasang kain segitiga di bawah bokong ibu. Di mana penolong berada di depan pulpa. Jika bokong bayi telah terlihat 5 sampai 6 cm di depan ibu Selina, letakkan duk di bawah bokong ibu dan handuk di atas perut ibu. Ibu, silakan terus didorong Bu ya. Terus Ibu, pintar Ibu. Jika ada rasa sakitnya Bu, setelah perineum terlihat kaku dan lakukan anestesi dan lakukan episiotomi pada perineum dengan secara lateral. Medio coba. Medio lateral. Sore ini berarti Fine. Dep untuk sementara waktu. Baik Ibu, silakan menerang seperti yang saya ajarkan tadi Bu ya. Pintar Ibu, bagus Ibu. Bagus Ibu lagi Ibu. Segera setelah bokong lahir, cengkram bokong dengan menggunakan teknik bra, di mana jari jempol itu berada di lipatan paha dan jari jemari yang lainnya berada di sangkum. Jangan lakukan tarikan, biarkan saja sesuai dengan prosedur keluarnya jalan lahir bayi. Segera setelah perut dan dada lahir, lakukan peregangan tali pusat. Lalu minta asisten untuk menekan suprasimfisis. asisten tolong tekan suprasimfisisnya. Lakukan hiperlordosis janin pada saat amulus scapula inferior nampak di bawah simfisis. Bila amulus scapula inferior telah terlihat, maka lakukan hiperlordosis, yakni mendekatkan punggung bayi ke perut ibu. Maka lahirlah dagu, mulut, hidung, mata, dan dahi serta kepala bayi. Setelah itu, letakkan di atas perut ibu. Lalu keringkan bayi. Apabila gagal dilakukan cara selanjutnya yaitu cara klasik. Apabila dengan teknik bra bayi masih tidak keluar, maka kita gunakan dengan cara teknik klasik, yakni di mana segera setelah bayi bokong lahir, maka cengkram bokong dicengkram dan dilahirkan sehingga bokong dan kaki lahir. Lalu cengkram bokong hingga lahirlah bokong dan kaki. Kemudian longgarkan tali pusat. Kemudian Setelah untuk melahirkan bahu belakang kanan, pegang kedua pergelangan kaki janin dengan satu tangan penolong pada pergelangan kakinya. Kemudian dielevasikan ke atas sejauh mungkin sejajar dengan lipatan paha kanan ibu, sehingga perut bayi ke arah perut ibu. Kemudian dua jari lengan kanan
jari telunjuk dan jari tengah penolong masuk ke dalam jalan lahir, menelusuri sakrum, skapula, bahu, fossa kubiti, kemudian kait lengan bayi dan lahirkan seolah-olah mengusap muka bayi. Untuk melahirkan bahu depan kiri, tarik kedua kaki bayi, curam ke bawah, kontralateral. Melahirkan lengan depan seperti melahirkan lengan belakang. Telusuri dari sakrum, skapula, bahu, dan ke fossa kubiti. Lalu lakukan gerakan seperti mengusap wajah. Lalu untuk melahirkan kepala, Lakukan teknik Morisho, di mana jari tengah berada di dagu bayi dan kedua jari telunjuk dan jari manis berada di maksila. Kakinya seperti menunggang kuda. Lalu tangan kiri itu berada di atas kepala bayi, di mana jari tengah itu berada di occiput dan jari yang lainnya berada di bahu agar terjadinya fleksi. Kemudian letakkan bayi di perut ibu, bungkus bayi dengan handuk, segera lakukan penanganan Curamkan bayi. terlebih dahulu ke bawah. Ikuti saja proses jalan keluarnya bayi, jangan melakukan penarikan. Lalu curamkan ke atas hingga lahirlah kepala bayi. Lalu minta asisten untuk mengeringkan bayi. Jika teknik flasi gagal, maka dilanjut dengan cara Muller, di mana prinsipnya melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Melahirkan bahu depan terlebih dahulu dengan menarik kedua kaki dengan cara yang sama seperti cara klasik, ke arah belakang kontralateral, berlawanan di letak bahu depan. Segera setelah bokong lahir, cengkram terlebih dahulu bokong. Lalu ikuti saja proses keluarnya bayi hingga lahirlah bokong dan kaki bayi. Lalu setelah itu longgarkan tali pusat. Lalu lakukan pencengkraman pada pergelangan kaki bayi dan lakukan penarikan curam ke bawah atau curam ke bawah. Lalu kita lakukan penelusuran dari sakrum ke skapula, ke bahu, dan ke fossa antikubiti. Dan lakukan gerakan seperti mengusap wajah hingga lahirlah tangan bayi. Lalu lakukan penarikan atau elevasikan bayi ke atas sejauh mungkin. Lalu lakukan penelusuran dari sakrum ke skapula, ke bahu, ke fossa antikubiti. Lalu lakukan gerakan seperti mengusap wajah hingga lahirlah tangan bayi. Lalu setelah itu untuk melahirkan kepala, kita menggunakan kembali teknik Morisho, di mana jari tengah berada di dagu bayi, lalu maksila, jari telunjuk dan jari manis berada di maksila bayi. Lalu kaki bayi seperti menunggangi kuda dan tangan kiri, jari tengahnya berada di occiput dan jari yang lainnya berada di bahu. Jangan melakukan penarikan, biarkan saja bayi lahir sesuai dengan prosedur keluarnya. Curamkan ke bawah dan curamkan ke atas. Lalu selanjutnya keringkan bayi. Kemudian teknik selanjutnya yaitu cara longset. Dilakukan bila ada lengan bayi yang terjungkit di belakang kepala. Segera setelah bokong dan kaki janin lahir, longgarkan tali pusat. Longgarkan tali pusat. Kemudian badan janin dipegang secara femur pelvis. Kedua ibu jari penolong diletakkan pada bokong sakrum dan jari telunjuk pada kista iliaka. Dan jari-jari yang lainnya mencengkram paha bagian depan. Kemudian memutar bayi 180 derajat ke arah tangan yang menjungkit. Sampai ke curam. Kemudian memutar kembali bayi 180 derajat ke arah bayi tangan yang berlawanan atau ke kiri. Setelah itu bayi curam ke bawah beberapa kali hingga bahu
dan lengan dilahirkan. Bila lengan janin belum lahir dengan sendirinya, maka lengan janin dapat dilahirkan dengan mengait lengan bawah dan jari penolong. Dilakukan seperti pada teknik klasik dan Muller. Kemudian letakkan bayi di perut ibu. Melahirkan kepala, lakukan hiperlordosis yang dimana mendekatkan punggung bayi ke perut ibu. Maka lahirlah dagu, mulut, hidung, dahi, dan kepala bayi. Lalu lakukan pengeringan pada bayi. Minta asisten untuk mengeringkan dan mengganti kain bayi. Asisten tolong ganti ya. Pasien sudah di dalam kondisi dikotomi. Apa itu? Setelah pakaian diganti, maka lakukan pemotongan tali pusat urut terlebih dahulu, tali pusat, lalu klem dengan jarak 2 cm dari tubuh bayi. Lalu selanjutnya urut kembali tali pusat dan klem dengan jarak 3 cm dari klem pertama. Lalu lakukan pemotongan tali pusat. Bukannya pasang ini dulu baru pakai hairstone ya? Kan steril, Lalu lakukan dan ikat tali pusat sebanyak 3 kali dengan menggunakan simpul mati. Bener kok, bener. Maksud waktu aja ini tidak dong. Di perut ya, ini di Kecinian itu nih, lihat lagi gimana. Ini masa ini ngapa sakit paham. Gara-gara tahu. Ngapa sakit paham. Udah. Lepaskan klem dan letakkan di bengkok. Lalu lakukan IMD. Ibu, ini bayinya sudah lahir Bu ya, dengan sehat dan selamat Bu ya. Ibu, di sini saya akan melakukan proses IMD atau inisiasi menyusui dini, di mana bayinya akan saya letakkan di payudara atau di tengah dada ibu. Nanti ibu silakan buka pakaian Bu ya, pakaian atasnya. Mari saya bantu Bu. Ibu, ini saya letakkan adiknya Bu ya. Ibu, tolong perhatikan pernapasannya Bu ya, jangan sampai tertutup. Lalu selanjutnya cek TFU sepusat, tidak ada tanda janin kedua, maka lakukan penyuntikan oksitosin. Minta asisten untuk melakukannya. Suntikan oksitosin di sepertiga paha bagian luar ibu secara IM sebanyak 10 international unit. Lalu selanjutnya urut kembali tali pusat. Pindahkan klem 5-10 cm di depan introitus vagina. Lalu lanjutkan PTT. Tangan kiri melakukan dorsokranial, tangan kanan melakukan PTT. Arahkan sejajar rantai, lalu arahkan ke atas mengikuti jalan polos rahim. Lalu selanjutnya pindahkan tangan kiri menyambut dan tangan kanan memilih plasenta. Lalu selanjutnya cek kelengkapan plasenta. Kotiledon lengkap berjumlah 20. Selaput amnion dan korion lengkap dan utuh. Letakkan plasenta di wadahnya. Lepaskan klem. Lalu cek laserasi jalan lahir. Pada jam 6 terdapat laserasi
Ada jam 9 tidak ada laserasi jalan lahir, ada jam 12 tidak ada laserasi jalan lahir, ada jam 3 tidak ada laserasi jalan lahir. Karena pada area jam 6 terdapat laserasi jalan lahir, maka lakukan heading. Ya, bersihkan ibu. Ambil wasap, celupkan di air kelompok kau beresin. Lalu bersihkan dari bagian yang terjauh. Lalu bersihkan dari daerah yang terjauh terlebih dahulu. Silakan kain. Silakan lihat kopongnya Bu ya. Ya. Lalu selanjutnya bersihkan tempat tidur. Tekan klorin, bersihkan terlebih dahulu bed dengan 1 kali usapan di setiap sisi masalah. Lalu setelah beberapa saat bersihkan kembali dan bilas dengan air DTT. Ibu, apakah sudah nyaman Bu? Ya, sudah. Baik Ibu, selamat beristirahat Bu ya. Lalu selanjutnya kita bereskan alat. Rendam semua alat di larutan klorin. Lalu selanjutnya kita gosok handspoon di larutan klorin sampai secara terbalik. Lepas kembali ABD. Lakukan pencuci tangan selama 20 detik dan dokumentasi tindakan selesai. Lanjutkan pemantauan kala 4 selama 2 jam ke depan. Terima kasih.